Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kamu budaya salam kebajikan kami dari kelompok 2 kan mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai KPD yang keempat. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Abdullah Ilham Ramadhani, absen 4. Saya Reviana Zaulia, absen 29. Saya Gisel Fianiswandi, absen 1. My name is Rijali Basudura. Saya Muhammad Rafi Pramana Putra, absen 22. Saya Nurul Kristian, absen 28. Oh, jadi saya kenapa saya menjadi kesimpulan di 19. Saya akan menjelaskan tentang artikel mereka pertama, yaitu diskriminasi agama yang berbahaya. Oke. Pertanyaan pertama itu bagaimana perusahaan itu tidak menjadi sudah dalam negara tersebut. Saya tentu kami sangat sedih dan terpuruk karena keadaan tersebut. Mungkin tidak ada menjadi sudah dalam negara tersebut dan mungkin ada perasaan emosi dan mungkin dalam agama tersebut. Dan menganggap bahwa semua penganut agama itu adalah penjahat. Tetapi sebenarnya tidak semua orang penganut agama itu adalah seperti itu. Yang kedua, mengapa menurutmu hal itu bisa terjadi? Tersebut dapat terjadi karena masih minimnya sikap toleransi beragama yang mengakibatkan hal tersebut dapat terjadi. Supaya bagaimana seorang menganut agama tradisional Jawa yang tidak tercantum dalam agama Indonesia terpaksa mengikuti ajaran agama lain agar mendapatkan nilai agama tersebut. Ajaran tersebut yang timbullah permasalahan pertanyaan ketiga, apakah hal itu dapat dihindari? Hal tersebut tentu bisa dihindari dengan cara menanamkan sikap toleransi pada masyarakat saat ini akan dapat meningkatkan sikap toleransi dan menghilangkan sikap Saya Reviana Zaulia, absen 29. Apa yang perlu dilakukan jika hal tersebut terjadi? Apakah cara tersebut menunjukkan dilakukan? Jika hal tersebut terjadi kembali, ketika melakukan itu tersebut kepada pihak berwajib dan akibat keluarnya tersebut pada yang kemudian terjadi saat satu manusia dan minoritas yang dapat berperan membantu tidak mengalami diskriminasi tersebut. Bagaimana hal tersebut agar tidak terjadi kembali? Agar hal tersebut tidak terjadi kembali, kita perlu menghargai perbedaan setiap orang yang ada. Siapa saja yang bisa berkontribusi untuk perubahannya, seluruh masyarakat Indonesia harus mendukung. Perkenalkan, nama saya Azria Ramadhani. Saya akan menjawab pertanyaan kedua yaitu pemaksaan untuk memateri dan melawan jawab terbalik. Yang pertama yaitu bagaimana transaksi sehingga menjadi subjektivitas. Tentu saya akan merasa sangat sedih karena pemaksaan pemakaian juga terhadap masyarakat Islam adalah hal yang sangat menyakitkan bagi saya. Karena kedua, mengapa menurutmu hal itu bisa terjadi? Karena masih minimnya sikap toleransi di negara Indonesia yang mengakibatkan hal itu terjadi. Lalu, apakah hal itu bisa dihindari? Hal itu dapat dihindari dengan memperbarui sistem pemerintahan yang menjalankan aturan diskriminatif tersebut dan menanamkan sikap toleransi kepada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gisel Fianiswandi, absen 1. Di pertanyaan keempat, artikel 2, apa yang perlu dilakukan jika hal tersebut terjadi lagi? Apakah cara tersebut memungkinkan untuk dilakukan? Ya, harus adanya penegakan hukum yang tegas dan kerjasama dari pemerintah agar memberikan edukasi tentang toleransi. Karena setiap manusia mempunyai hak untuk berpakaian berhijab maupun tidak. Yang kelima, bagaimana hal tersebut agar tidak terjadi kembali? Agar hal tersebut tidak terjadi kembali, kita harus paham tentang apa maksudnya toleransi dan memperkuat tentang toleransi agama dengan cara mengedukasi mulai dari kecil. Karena setiap orang mempunyai hak untuk memilih agama yang dianutnya, maka mereka juga memiliki hak untuk berpakaian sesuai dengan agama yang dianutnya.
pertanyaan yang keenam, siapa saja yang bisa berkontribusi untuk melakukan perubahan? Semua orang bisa berkontribusi tanpa memandang usia maupun status sosial. Terutama pemerintah karena mereka dapat mengubah kebijakan tersebut dan pelajar karena mereka memiliki semangat menyuarakan kebenarannya. Ya, perkenalkan nama saya Putra Pramana Putra, aktif 22. Saya ingin menjawab artikel yang ketiga yaitu trotoar depan halte ditangani dengan rumput. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perusahaan jika menjadi subjek berita tersebut? Perasaan saya sangat tidak nyaman karena dapat mempersulit penumpang dan para pejalan kaki agar bisa menunggu apa boleh dia atau tidak. Pertanyaan kedua yaitu mengapa menurutmu hal itu bisa terjadi? Karena persiapan dan perasaan yang kurang matang. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu apakah hal tersebut bisa dihindari? Bisa dengan cara memikirkan perencanaan yang baik dan pengelolaan yang cermat. Perkenalkan, nama saya Rafael Lucia, usia 28. Ini saya akan melanjutkan pertanyaan yang keempat. Apa yang perlu dilakukan jika hal tersebut terjadi lagi? Apakah cara tersebut kemungkinan untuk dilakukan? Perencanaan yang lebih baik dan sesuai dengan struktur yang ada. Arsitek harus melihat kondisi lapangan dengan baik agar penumpang pada saat naik busway tidak berbungan sendiri. Lalu yang kelima, bagaimana hal tersebut agar tidak terjadi kembali? Dengan menyiapkan perencanaan yang matang, memastikan perencanaan proyek atau pembangunan dilakukan dengan sangat baik, identifikasi risiko potensial dan tujuan yang jelas. Lalu yang keenam, siapa saja yang bisa berkontribusi untuk melakukan perubahan? Pemerintah daerah, arsitek, dan perencana semuanya dapat berkontribusi untuk melakukan perubahan. Dan arsitek dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Sehingga rencana pembangunan dapat mempertimbangkan kebutuhan semua pihak. Nah, itu saja yang dapat kami presentasikan. Maaf jika ada salah kata atau kalimat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tek. Sudah ada. Vicky, kurang